Bab 1491. Setelah itu, Nicole mendengar rentetan tembakan dari luar mobil dan suara ledakan menggelegar di telinga. Pria bertopeng itu tidak dapat ditemukan. Melihat pesawat-pesawat di langit ditembak jatuh satu persatu dan melihat jam tangan Nicole masih berkedip, dia hanya bisa berteriak marah, mundur. Para pria berpakaian gelap menerima perintah dan mengerumuni pria bertopeng itu sambil mundur, kebingungan. Nicole melihat ini dan segera menekan tombol berhenti pada fitur peledak pada jam tangan itu. Hampir saja, hanya tersisa kurang dari 20 detik. Kalau tim menyelamatkan terlambat sedikit saja, aku pasti sudah tamat, pikirnya dalam hati. Namun, siapakah orang yang datang begitu cepat untuk menyelamatkanku? Bahkan jika Jason dan yang lainnya masih dalam perjalanan, mereka tidak mungkin tiba sekarang, Nicole melanjutkan alur pikirannya. Tepat saat dia mengarahkan, suara helikopter mendarat terdengar. Nicole menoleh ke samping, tetapi seluruh tubuhnya terjebak di mobil yang terbalik. Dia berada di tanah dan hanya bisa melihat siluet berjalan ke arah dari jauh. Siluetnya tinggi, ramping dan familiar. Mungkin. Pikirannya masih melayang ketika orang itu sudah melihatnya. Dia langsung berlari ke arah jeep itu. Nicole dapat melihat dengan jelas pria itu berlari mendekatinya. Itu dia. Itu benar-benar dia. Kapanpun dan dimanapun dia dalam bahaya, orang itu pasti akan muncul. Namun, bukankah seharusnya dia koma sekarang? Mengapa dia ada di sini? Kemudian dia melihat bahwa di balik jas hitamnya, dia masih mengenakan baju rumah sakitnya. Mata mulai berair. Orang ini jelas tidak mendengarkan perintah dokter. Hal pertama yang dia lakukan setelah bangun tidur adalah mencariku, pikir Nicole. Nicole, kata Jared dan dikerahkan ke sisi kendaraan. Melihat Nicole bersimbah darah, hatinya terasa seperti tertusuk sesuatu. Sakitnya tidak terganggu. Dia tidak peduli dengan kekuatan tubuhnya. Dia membuka paksa pintu mobil dan menyeret tubuh rapuhnya keluar. Dia tidak peduli dengan noda darah di tubuhnya dan memeluknya erat-erat, maafkan aku. Dia sangat membenci dirinya sendiri karena tidurnya terlalu lama. Karena membiarkan menderita dan hampir membuatnya hilang. Begitu dia mengingatnya. Nicole dikelilingi oleh begitu banyak orang dari atas tadi, hatinya hampir terasa tercekik oleh rasa sakit yang luar biasa. Kau datang. Nicole mengerahkan seluruh tenaganya untuk memegang leher Jared. Dadanya terasa aman dan tenteram. Hanya dalam pelukannya, Nicole bisa merasa begitu tenang. Aku sudah sampai. Jared berbisik lembut di telinganya dan langsung menggendongnya, pergi ke rumah sakit terdekat. Nicole tidak berbicara dan membiarkan pria itu membawanya ke dalam pesawat. Rasa lelah perlahan mulai terasa. Nicole menikmati perasaan pelukan pria itu. Ia perlahan menutup dan tertidur. Melihat Nicole bernyanyi seperti anak kucing dalam pelukannya dan perlahan tertidur, Jared merasa sangat tertekan. Ia tak kuasa menahan diri untuk tidak mendekati wajahnya ke dahi Nicole dan menciumnya. Pandangannya sekilas pada perangkat baru di lengan Nicole. Ia menekan tombol merah. Alis Nicole yang masih tertidur lelap pun terangkat saat ia tertidur lebih lelap. Ia tidak cukup istirahat beberapa hari ini. Nicole merasa dirinya tertidur cukup lama dan bermimpi indah. Bab 1492. Jared terbangun dan datang menyelamatkannya. Ia menemaninya setiap hari dan mengajaknya bermain. Tidak ada misi, tidak ada batasan keluarga. Ia bisa pergi kemanapun yang ia inginkan. Dalam mimpinya, dia seperti gadis normal. Dia bisa pergi berbelanja bersamanya, pergi ke pasar malam, makan es krim, dan melakukan hal-hal yang dulu dianggapnya kekanak-kanakan. Selama dia bersama Jared, dia merasa semuanya bermakna. Setelah sekian lama, ia perlahan terbangun. Sinar matahari menembus tirai dan dengan lembut menyinari ruangan. Seluruh bagian dalam menjadi sangat hangat. Nicole mencoba bergerak tetapi merasakan tangannya digenggam. Ia menundukkan kepalanya dan mendapati Jared sedang berbaring di tempat tidurnya, tampak tertidur tanpa mengganti pakaiannya. Dia menatapnya dengan ekspresi terluka. Nicole sangat mengenal kondisi tubuhnya. Dia baru saja bangun dan seharusnya sangat lemah. Nicole menarik tangannya dan mencoba membangunkannya. Namun, dia terbangun bersamaan dengan saat Nicole menarik tangannya. Melihat Nicole terbangun, tatapan Jared menjadi cerah. Ia langsung bertanya,
Apa kabar? Kau haus? Nicole menganggukkan kepalanya. Tidur terlalu lama membuatnya sedikit haus. Jared ingin bangun untuk menuangkan air bagi Nicole. Tiba-tiba sebuah sosok dari sofa sudah selangkah lebih maju untuk menuangkan air dan segera meletakkannya di samping Nicole. Nicole mengangkat kepalanya dan melihat ekspresi Carl yang khawatir dan rumit. Beruntung dia baik-baik saja. Namun, dia agak tidak berdaya. Dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Nicole, dia berasumsi kata-kata yang diucapkannya saat dia hampir mati itu benar. Carl melirik tatapan dingin Jared dan berkata dengan sedikit rasa bersalah, tubuhmu tampak sangat lemah. Kau bisa memanggilku untuk melakukan hal-hal ini untukmu. Meskipun sebelumnya Carl tidak puas dengan Jared. Namun, kali ini, Jared menyelamatkan Nicole. Ia juga menyadari bahwa satu-satunya orang yang mampu melindungi Nicole adalah Jared. Ia pada akhirnya tidak cocok dengan Nicole. Oleh karena itu, ia bersedia memberkati mereka dari lubuk hatinya yang terdalam dan siap membantu Jared dengan sukarela. Jared melihat ekspresi Carl yang tulus dan merasa hatinya terasa lebih nyaman. Ia telah menjaga Nicole selama 2 hari, membuat tubuhnya relatif lemah. Ia tidak menghiraukan Carl lagi. Ia memperhatikan Nicole menghabiskan airnya dan berkata dengan suara pelan, sudah merasa lebih baik. Nicole mengangguk, tidak perlu terlalu khawatir padaku. Aku merasa baik-baik saja, katanya sambil menyentuh kepalanya. Cedera terakhir adalah kepalanya di dalam mobil yang terbalik, tetapi dia tidak merasakan sakit saat ini. Untungnya, Anda membawa produk bacon. Anda mengalami beberapa luka ringan, dan dokter hanya perlu membalutnya. Namun, cahaya baru itu menjalankan fungsinya. Luka-lukamu sembuh dengan sangat cepat. Hanya dalam waktu 2 hari, kau hampir sembuh total, kata Carl sambil mengambil cangkir dan meletakkannya. Seluruh tubuhnya merasakan gelombang kelegaan mengalir. Barulah Nicole ingat bahwa ia pernah membawa produk ini dari bacon sebelumnya. Hanya saja ia tidak terluka parah terakhir kali. Oleh karena itu, ia tidak ingin menyia-nyiakannya tetapi tidak menyangka akan digunakan oleh mereka. Sayang sekali. Itu hanya cedera ringan, tidak perlu disia-siakan, memiliki barang-barang ini mahal. Produksi produk ini di pihak Martin juga sedikit. Tidak apa-apa, saya sudah meningkatkan investasi di pihak Martin. Batch pertama perangkat akan segera dikirim ke sini. Jared berkata, dia sudah memahami situasi di pangkalan selama 2 hari ini. Dia juga tahu bahwa ada banyak personel yang terluka, jadi dia menghubungi Martin dan membiarkannya mengirimkan barang-barang itu. Nicole melihat ekspresi Jared dan tak kuasa menahan diri untuk tidak merasa tenang. Memang dia tidak perlu repot-repot selama Jared ada di sana. Kau berpikir dengan sangat hati-hati, Nicole tersenyum pada Jared. Senyum di wajahnya seperti bunga yang sedang mekar. Carl melihat senyumnya dan tercengang. Namun, setelah itu, hatinya sedikit iri. Dia ditakdirkan untuk tidak pernah melihat senyumnya dalam kehidupannya saat ini. Kalian bisa bicara dulu. Aku akan memberitahu Tuan Douglas bahwa kalian sudah bangun, kata Carl. Ia hanya ingin menghirup udara segar dan tidak ingin mengganggu momen romantis mereka. Tuan Douglas datang. Nicole terkejut dan tidak menyangka Zain akan bergegas datang dari markas mereka. Bab 1493. Tentu saja, dia mendengar Anda terluka, jadi Tuan Douglas bergegas datang secepatnya. Namun, Anda koma selama 2 hari, jadi saya mengatur agar dia tinggal di pangkalan, jawab Carl. Oh, ekspresi Nicole sedikit canggung karena dia tidak menyangka akan tidur selama 2 hari. Sejujurnya itu keterlaluan, kemungkinan besar, Douglas sudah sangat marah. Namun, saat ini matanya hanya tertuju pada Jared. Kapan kamu bangun? Aku bahkan tidak tahu, tanya Nicole. Ketika Tuan Johnston Sir datang, dia jelas belum bangun. Namun saat dia dalam bahaya, dia bergegas dari daratan. Jared menatap keterkejutan dan kekhawatiran yang terpancar di mata Nicole, lalu menatapnya dan mencela, aku belum bangun, dan kau meninggalkanku lalu pergi berpetualang sendirian. Apa yang akan kau lakukan jika aku tidak bergegas datang tepat waktu? Begitu dia mengingat keadaan Nicole yang berlumuran darah, hatinya terasa seperti ditusuk dengan menyakitkan. Bukannya dia tidak pernah melihat Nicole menjalankan misi. Ia pun menduga,
Orang kuat seperti Nicole pasti akan dihadapkan pada misi berbahaya di organisasi. Namun, sebelum itu, dia akan selalu menyelamatkan hari itu. Namun kali ini, dia menyadari betapa berbahayanya pekerjaan Nicole. Ditatap oleh tatapan tajamnya, Nicole merasa sedikit bersalah. Dia tidak tahu bagaimana menjawab dan hanya bergumam, "Itu keadaan darurat, dan aku khawatir aku akan menyeretmu ke bawah. Jadi aku pergi. Lalu kau menggunakan benda ini untuk mengamatiku terus-menerus." Jared menyipitkan pandangannya dan mengeluarkan kamera lubang jarum dari sakunya. Nicole tidak menyangka dia akan tahu dan hanya bisa tersenyum sinis sambil berkata, "Aku hanya khawatir padamu. Apakah kamu juga yang setuju untuk membiarkan Martin mengirim Fiorella ke bangsal perawatanku?" Jared terus bertanya, apakah wanita ini tidak cemburu? Pikirnya. Saat menyebut Fiorella, ekspresi Nicole berubah lebih buruk. Dia cemberut dan berkata, "Tentu saja tidak. Hanya saja mustahil bagi Martin untuk selalu menemanimu di bangsal rumah sakit. Di pihak Max, jika dia terus berlari ke rumah sakit, kakek akan tahu. Karena Fiorella tidak akan punya niat jahat terhadapmu." "Tidak ada niat jahat. Kau yakin?" kata Jared dengan wajah muram. "Apakah wanita ini peduli padaku?" pikir Jared. Melihat Jared tidak berbicara dan tampak marah, Nicole hanya bisa menghela napas. "Tentu saja, aku tidak tenang. Aku sangat ingin segera terbang kembali. Kalau saja tidak terjadi apa-apa kemarin, aku pasti sudah pergi dan kembali ke sisimu." Emosi Jared terasa jauh lebih baik saat dia mendengar kata-kata itu keluar dari lubuk hatinya. Tatapannya juga sedikit melembut, tetapi nadanya masih memarahi. "Jika kamu benar-benar ingin kembali, mengapa kamu tidak mempertimbangkan lebih banyak untuk dirimu sendiri?" Dia telah mendengar kejadian itu dari mulut Cal dan tahu bahwa Nicole memilih untuk mengorbankan dirinya untuk melindungi Cal. Hatinya dipenuhi dengan amarah dan kesedihan untuknya. Nicole tertegun dan menjawab dengan canggung, "Apakah Cal yang memberitahumu?" Tatapan mata Jared berubah penuh badai, lalu dia berkata, "Tahukah kau bagaimana rasanya mendengar dari mulut pria lain bahwa wanitaku mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya dengan cara apapun?" Sakit hati dan kecemburuan yang tak dapat dijelaskan itulah yang dirasakannya. Semakin dia memandang Cal, semakin Cal tampak seperti sesuatu yang mengganggu pemandangan. Nicole sangat memahami Jared dan tahu dia sedikit cemburu. Dia hanya bisa mengatakan yang sebenarnya, "Dalam sebuah misi sebelum kami bertemu, Cal terluka parah dan menghilang ke laut untuk waktu yang lama ketika dia mencoba melindungiku. Aku masih ingat perasaan bersalah itu sekarang. Jadi, aku benar-benar tidak ingin kehilangan dia lagi." Perkataan Nicole diucapkan dengan emosi yang dalam. Tetapi ketika telinga Jared mendengarnya, hal itu malah membuatnya merasa makin tak tertahankan. "Lalu apakah kau tega membiarkanku kehilanganmu?" Suaranya masih dingin tetapi juga menyiratkan sedikit ketakutan. Jared tidak takut pada apapun. Tak seorang pun yang membuatnya takut dan dia tidak takut mati. Namun kali ini, dia ketakutan. Jika dia terlambat sedikit saja, dia tidak akan bisa menemuinya lagi. Melihat tatapan mata Jared yang biru, hati Nicole hancur. Dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan berkata, "Maafkan aku, Jared." Bab 1494. Dia hampir tidak pernah mengucapkan kedua kata itu kepada siapapun, tetapi kali ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melakukannya, karena dia benar-benar mengabaikan perasaannya. Melihat dia menundukkan kepala saat mengakui kesalahannya, Jared merasa berat di hatinya. Dengan susah payah, dia mendekapnya dalam pelukannya dan berkata, "Aku tidak mau permintaan maafmu. Aku ingin kamu menjaga dirimu sendiri dengan baik. Kalau kamu ada di posisiku, apakah kamu akan membiarkan dirimu kehilangan aku?" Nicole langsung teringat pada luka parah yang dideritanya. Sungguh, yang dapat ia rasakan ketika suaminya koma hanyalah sakit hati yang amat dalam dan melumpuhkan. "Jika aku harus kehilanganmu, sebaiknya kau tusuk saja aku dan biarkan aku mati." Jared berkata, kata-katanya penuh dengan ketulusan dan kelembutan yang membuat hati Nicole bergetar. Saat itulah Nicole tahu betapa pentingnya dia bagi Jared, dan betapa menyakitkan baginya untuk kehilangan dia. "Ingatlah ini, saat kau meninggal, aku tidak akan bisa hidup sendirian.
Aku tidak akan pernah melepaskanmu, bahkan jika itu berarti mengikutimu ke neraka dan kembali, kata Jared. Sambil menengok keluar jendela, dia tidak mengizinkannya menatap matanya dan melihat betapa seriusnya dia sebenarnya. Perkataannya bagaikan sebuah sumpah. Suara itu bergema di seluruh ruangan, setiap katanya terukir dalam hati Nicole. Mendengar ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat tangannya untuk memeluk Jared karena jantungnya bergetar. Begitu pula denganku. Kalau begitu, mari kita berjanji, jika kau mati lebih dulu, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi sendirian, jawab Nicole. Saat itulah pertanyaan mulai muncul. Mengapa ia tidak akan sama lagi saat ia kehilangannya? Mengapa ia juga mencintainya sampai-sampai tidak bisa melepaskannya, bahkan saat ia meninggal? Jared tidak pernah menyangka bahwa ia akan benar-benar membuat perjanjian ini dengannya, bahwa ia sebenarnya sangat penting baginya. Kenapa aku harus mati, gadis bodoh? Kata Jared sambil melepaskan kepala gadis itu. Lalu, dia menatap matanya dan berkata, kamu belum menikah denganku. Bagaimana mungkin aku membiarkan diriku mati? Karena tidak dapat menahan diri, dia pun berkata, sungguh tidak bijaksana. Baginya, dia telah merusak momen indah itu. Sementara itu, Jared menggigit bibirnya, merasa bahwa dia sangat menggemaskan. Sebagai tanggapan, dia mencium keningnya. Namun, pada saat itulah pintu bangsal terbuka. Cal dan Zain masuk, dan begitu mereka melihat pemandangan di hadapan mereka terkejut. Di sana, keadaan berubah menjadi canggung, dan keduanya mempertimbangkan apakah mereka harus tinggal atau pergi. Untungnya, Nicole mendengar suara itu dan mengangkat tangannya untuk mendorong Jared pelan. Melihat Cal dan Zain telah masuk, wajahnya menjadi merah padam. Tuan Douglas, Anda datang. Orang itu, Cal, bukankah dia bilang akan memberitahu Tuan Spears? Kenapa dia membawanya ke sini? Nicole berpikir dalam hati. Zain terbatuk dan berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Dan setelah berdeham, dia bertanya, apakah kamu merasa lebih baik? Nicole mengangguk dan menjawab, berkat Bacon, aku bisa pulih dengan cepat. Benda-benda yang diciptakan Martin sungguh berguna, pikirnya. Saat menyebut Bacon, Zain melirik Jared sekilas sebelum berkata, cukup berguna. Tunanganmu mengirim bacon dalam jumlah besar kepada kami. Kami siap mendistribusikannya ke semua orang di pangkalan dan kantor pusat. Nicole merasa sangat terkejut, karena ia tidak menyangka Jared ternyata begitu perhatian. Pada saat yang sama, Zain menghampiri Jared dan bertanya, bagaimana keadaan tubuhmu? Kamu sudah merawat Nicole selama beberapa waktu. Apakah kamu baik-baik saja? Nada bicara Zain yang penuh kekhawatiran membuatnya terkejut. Bab 1495. Nicole tiba-tiba berpikir bahwa Jared dan Zain mungkin benar-benar saling mengenal. Jika tidak akan ada penjelasan mengapa Zain memberinya biji kopi yang diperoleh dari perkebunan Jared. Seperti yang diharapkan, Jared mempertahankan nada yang sangat sopan terhadap Zain. Aku baik-baik saja, sudah sepantasnya aku merawatnya. Zain tersenyum. Aku tidak pernah menyangka kalau kamu dan Nicole jadian. Kalau aku tahu ini akan terjadi, aku pasti sudah mengenalkan kalian lebih awal. Sebagai tanggapan, Jared berkata, iya. Sayang sekali aku tidak sempat menemuinya saat aku bertemu denganmu saat itu. Saat percakapan itu terjadi, Nicole mulai merasa sedikit canggung. Dia menduga bahwa dia mungkin tidak mempunyai perasaan apapun terhadap Jared seandainya mereka bertemu lebih awal. Spears, bagaimana kamu mengenal Jared? Nicole bertanya, karena dia sedikit penasaran. Saat itulah Zain menyadari bahwa Nicole masih di sana. Dengan canggung, dia menjawab, kami sudah saling kenal sejak lama. Aku pertama kali bertemu dengannya saat mengunjungi kakeknya, tapi saat itu dia masih remaja. Nicole mengangkat alisnya dan menatap Jared. Begitu ya, Tuan Spears adalah teman ayah Jared. Sekarang aku tahu kenapa dia selalu mengiriminya kopi. Setelah terlibat dalam semua obrolan ringan itu, Zain langsung kembali ke pokok permasalahan lagi. Saya khawatir kakekmu sudah mendengarnya sekarang setelah kamu ada di sini. Jared tahu apa yang Zain bicarakan, karena wajahnya menunjukkan ekspresi serius.
Ya, dia sudah mendengarnya. Begitu Jared terbangun, kakeknya memberitahunya tentang lambang keluarga Reby. Instingnya telah memberinya petunjuk, dan Nicole adalah tunangannya. Karena itu, dia bergegas menolongnya tanpa repot-repot menjaga dirinya tetap istirahat dengan baik. Dia khawatir tunangannya akan berada dalam bahaya. Setelah mendengarkan percakapan mereka, Nicole hampir bisa menebak apa yang mereka bicarakan. Tatapan matanya menjadi gelap ketika dia berkata dengan suara rendah, "Kurasa keluarga Johnston juga salah satu keluarga yang berafiliasi dengan lambang keluarga Reby, benar kan?" Baik Zain maupun Jared menatap Nicole pada saat yang sama, seolah-olah mereka mengakui bahwa apa yang dikatakannya benar. Bukan hanya keluarga Johnston, tapi juga semua keluarga lain yang terlibat dalam perang suci saat itu, termasuk saya. Saya pernah mendengarnya, kata Zain. Zain duduk di sofa dan dengan ekspresi serius di wajahnya, dia berkata, ada desas-desus bahwa keturunan keluarga Reby mengambil lambang dan menyembunyikannya lebih dari 1 abad yang lalu. Tidak ada dari kita yang mengharapkannya. Muncul lagi, namun, setiap keluarga di aliansi suci terikat pada keinginan leluhur kami, dan akan mematuhi siapapun yang memiliki lambang keluarga Reby, apapun yang terjadi. Aliansi suci, perang suci, tanya Nicole, karena ia samar-samar mengingat sistem menyebutkan kata kunci tersebut saat ia mencari pemilik lambang tersebut saat itu. Zain menyadari betapa bingungnya dia, jadi dia menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan, ceritanya panjang dan hanya disebutkan secara singkat dalam catatan keluarga kami. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, rumor mengatakan bahwa suku yang mematikan mengamuk di tanah kami, dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Oleh karena itu, setiap keluarga kuat di dunia tidak punya pilihan selain membentuk aliansi suci untuk melawan mereka. Namun, kami tetap gagal. Setelah itu, keluarga Reby menemukan obat yang berhasil melenyapkan musuh-musuh kita untuk selamanya. Akan tetapi, mereka juga kehilangan 5 putra mereka yang paling berani dan tangguh dalam pertempuran itu. Itulah sebabnya aliansi suci menghadiahkan 5 lambang kepada keturunan prajurit keluarga Reby yang gugur sebagai tanda terima kasih. Cal dan Nicole saling berpandangan setelah mendengar cerita mitos ini. Apakah orang benar-benar percaya pada hal-hal seperti ini di zaman sekarang? Meskipun beberapa sekutu dari 1000 tahun lalu telah menghilang, keluarga-keluarga yang masih ada semuanya memiliki sejarah yang sangat panjang. Kita semua sangat menghargai kemauan dan tradisi leluhur kita. Semua keluarga telah mendokumentasikan kejadian ini di awal sejarah keluarga mereka, sehingga keturunannya menanggapinya dengan sangat serius. Dengan demikian, setiap keturunan keluarga yang menjadi bagian dari aliansi suci akan melakukan apapun yang mereka bisa untuk membantu dan melindungi orang yang memegang lambang tersebut. Zain menyelesaikannya. Tapi bukankah lambang ini seharusnya diberikan kepada keluarga Reby? Mengapa orang lain yang memilikinya sekarang? Tanya Nicole penasaran. Zain lalu mendesah dan berkata, menurut apa yang didokumentasikan oleh leluhurku, seseorang menginginkan kekuatan lambang itu sekitar 200 tahun yang lalu, jadi mereka mencurinya dari keluarga Reby. Meskipun demikian, keturunan aliansi suci tetap mengikuti perintah leluhur mereka dan menaati orang yang telah mencurinya. Kemudian, kekacauan terjadi 100 tahun kemudian, sehingga keluarga Reby mengambil lambang-lambang itu dan menghancurkannya. Tidak seorang pun akan mengira bahwa salah satu lambang itu akan bersama Anda sekarang. Zain menatap Nicole dengan ekspresi yang menunjukkan perasaan campur aduk. Bab 1496. Nicole selalu menjadi seperti anak perempuannya bagi Zain, namun, sekarang dia merasa seperti telah menjadi seperti pelayan baginya. Singkatnya, itu hanyalah perasaan yang tidak mengenakan bagi Zain. Nicole tidak menyadari reaksi Zain saat dia merenungkan penyebab dan akibatnya. Saya khawatir keluarga Reby tidak menghancurkan lambang-lambang itu, katanya. Sebaliknya, mereka menyimpannya. Apakah Anda mengatakan ada lebih banyak puncak di luar sana? Cal menatap Nicole, terkejut. Nicole menggelengkan kepalanya. Saya tidak yakin tentang itu, tetapi tidak mudah untuk mendapatkan lambang itu. Saya mungkin satu-satunya orang di dunia ini yang bisa melakukannya. Ketiga lelaki itu langsung terdiam setelah mendengar apa yang dikatakannya.
Mereka tahu apa yang mampu dilakukan Nicole dan bahwa dia tidak berbohong. Bukankah ini berarti Nicole adalah satu-satunya orang yang dapat memiliki kelima lambang itu jika dia satu-satunya orang yang dapat memperolehnya? Pikir Zain, merasa gelisah memikirkan kemungkinan Nicole memiliki lebih dari satu lambang ini. Dengar, kau baru saja mendapatkan benda ini, dan benda ini sudah membuatmu mendapat banyak masalah. Sebaiknya kau tidak mengejar puncak lainnya. Jika tidak, bahkan organisasi Zain tidak akan mampu menjagamu tetap aman. Itu adalah waktu yang berbeda dibandingkan dengan 1000 tahun yang lalu. Hanya sekitar 2/3 keluarga di Aliansi Suci yang masih ada, dan hanya setengah dari mereka dianggap sebagai keluarga paling bergengsi di dunia. Sudah bertahun-tahun berlalu, dan masih banyak lagi keluarga misterius dan kuno yang sama kuatnya. Situasi akan bertambah buruk jika keluarga-keluarga itu mengincar puncak gunung itu. Lebih baik kita mengambil alih kepemilikannya, daripada membiarkannya jatuh ke tangan orang-orang yang berniat jahat. Nicole memandang Zain dengan ekspresi serius di wajahnya. Zain mengangkat alisnya. Apakah itu sebabnya kau mempertaruhkan dirimu sendiri? Nicole mengangkat bahunya. Bagaimana menurutmu? Lalu, Kal menyela. Tidak, dia hanya melakukan ini demi anak dari keluarga Guzman. Perintah pertama yang dia berikan kepada keluarga lain adalah melindungi keluarga Guzman. Keluarga Guzman. Zain mengerutkan kening. Apa hubungannya ini dengan mereka? Pandangan Jared pun menjadi gelap. Apa yang terjadi? Jelaskan secara spesifik. Saat itu, Jared tidak akan pernah membiarkan anak itu lolos jika dia melakukan sesuatu yang membahayakan Nicole. Nicole segera melotot ke arah Kal setelah menyadari bahwa kedua pria di depannya akan menyalahkan Zeke. Kamu tidak tahu apa-apa. Kal mengucapkan itu, tetapi berhenti begitu ia menyadari bahwa ia berutang nyawanya kepada Nicole. Nicole, apa yang sebenarnya terjadi? Kau tidak bisa bersembunyi dariku. Zain memandang Nicole dengan khawatir. Ia berpikir bahwa Nicole telah menjadi terlalu dewasa akhir-akhir ini. Nicole memandang Zain dan mencoba menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak penting. Zeke mendapat lambang itu secara tidak sengaja dan seseorang akan membunuhnya karenanya. Saya khawatir orang-orang itu tidak akan berhenti mengejar Zeke kalau saya tidak melakukan sesuatu, jadi saya mengambil alih kepemilikan lambang itu untuk sementara. Bab 1497. Untuk sementara, Zain terkejut. Bagaimana mungkin kau tidak berbicara denganku tentang sesuatu yang begitu serius sebelum mengambil keputusan itu? Lambang itu tidak akan mengakui orang lain sebagai pemiliknya selama kau masih hidup. Kau baru saja mengubah dirimu menjadi sasaran empuk bagi orang-orang itu. Nicole mengangkat alisnya. Begitulah cara kerjanya dulu, Paman Zain. Namun, lambang baru ini adalah sebuah sistem. Tahukah Anda apa yang saya kuasai? Kata-katanya mengejutkan Zain. Apakah Anda akan menimpa sistemnya? Nicole mengangguk, dan setelah beberapa saat, dia berkata, saya mungkin bisa melakukannya, tetapi sistem ini adalah yang paling rumit di antara semua sistem yang pernah saya lihat. Saya mungkin perlu waktu untuk mempelajarinya. Zain sedikit tenang setelah dia mendapat ide mengenai rencana Nicole. Anda sebaiknya mencari cara untuk menjauhkan diri dari sistem tersebut sesegera mungkin. Sebagai tanggapan, Nicole mendekat dan menatapnya. Lalu apa? Masih akan ada orang yang mengejarnya. Aku harus menyimpannya di tempat yang aman. Zain berpikir sejenak, dan dengan ekspresi sedih di wajahnya, dia berkata, itu karena terlalu banyak orang yang tahu tentang lambang keluarga Rebi sekarang. Keluarga Rebi menghilang setelah mereka mengambil lambang itu sekitar 1 abad yang lalu. Sangat sulit untuk melacak mereka sekarang, tetapi aku akan tetap mencobanya. Kal kemudian menjadi gugup. Apakah Nicole tidak akan pernah aman sebelum kita dapat menemukan lambang lainnya? Mendengar itu, Jared berkata dengan tenang, Aliansi Suci akan melindunginya selama dia masih menjadi pemegang lambang keluarga Rebi. Kebanyakan orang tidak akan berani melakukan apapun untuk menyakitinya. Keluarga baru manapun yang tidak memahami aturan harus melewati keluargaku terlebih dahulu sebelum mereka mencoba melakukan apapun. Hanya beberapa keluarga baru yang muncul di awal abad ini yang menginginkan lambang Nicole,
dan keluarga Johnston kebetulan merupakan keluarga terkuat di antara mereka. Itulah sebabnya Jared tidak takut sama sekali pada mereka. Perasaan hangat menyerbu Nicole setelah Jared mengatakan itu. Carl langsung bungkam. Oh, hampir lupa. Nicole bukan saja pemilik lambang itu. Ia juga memiliki Jared yang melindunginya. Zayn tampak lega juga. Nicole telah memilih orang yang tepat untuk menjadi tunangannya. Jangan bicara soal puncaknya sekarang. Lagi pula, kita tahu bahwa tidak akan ada seorang pun yang berani menyakiti Nicole untuk saat ini. Sebaliknya, kita harus fokus mencari tahu siapa yang menyerang markas kita. Mereka bisa saja kelompok yang sama yang merampok Braves dari kita, kata Zayn dengan ekspresi gelisah di wajahnya. Tatapan mata Nicole menjadi tajam. The Braves dirampok dari kita. Bukankah aku sudah memindahkannya? Mengapa mereka harus dicuri? Pikirnya. Tanpa sadar dia mengalihkan pandangannya ke Carl. Lalu, dengan raut wajah putus asa, dia berkata, alasan mengapa Olaf dan anak buahnya tidak dapat membantu kita saat itu adalah karena ada orang lain yang juga telah menyerang pelabuhan. Mereka membajak kapal yang seharusnya membawa pergi para pemberani. Carl menjadi sangat frustrasi saat memikirkan hal itu. Pada hari itu, dia hampir kehilangan Nicole sementara Braves telah dicuri dari mereka. Itu sungguh mengerikan baginya. Seringai di wajah Nicole menjadi semakin masam. Pertama, ada yang mengincar lambang keluarga Reby, dan sekarang, Braves telah dicuri. Aku yakin orang-orang ini punya rencana besar ke depannya jika mereka bekerja sama. Setelah Braves tiada, Nicole hanya bisa bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika dia juga kehilangan lambangnya. Aku takut kekacauan akan terjadi kalau kedua benda ini jatuh ke tangan yang salah, pikirnya. Perkataan Nicole membuat ketiga pria itu berpikir. Lambang itu akan memberi mereka kekuatan yang setara dengan lebih dari 100 keluarga yang digabungkan, dan dengan para Braves. Bahkan sebuah negara bisa kewalahan dengan kekuatan sebesar itu. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Carl bertanya, semakin khawatir dari detik ke detik. Zayn pun meringis. Bahkan kami pun harus menuruti orang itu jika Nicole tidak berhasil mendapatkan lambang itu. Zayn tahu bahwa orang-orang di keluarganya tidak akan pernah membiarkannya lolos jika ia menentang keinginan leluhurnya. Bab 1498 perkataan Zayn mengejutkan Carl. Dia senang karena Nicole berhasil mengamankan lambang itu sebelum orang lain. Jika tidak, akibatnya tidak akan terduga. Sepertinya kita harus mencari tahu siapa yang menyerang Nicole dan merampok Braves. Kita hanya bisa mulai menyerang balik setelah kita mengetahui niat mereka, katanya. Tatapan Jared penuh dendam. Ia tidak akan membiarkan seorang pun yang terlibat dalam penyerangan terhadap Nicole mengampuni. Malah, dia akan memotong pria bertopeng hitam itu menjadi jutaan keping jika dia tahu siapa dia. Ya, Paman Zayn. Kamu harus membentuk tim untuk menyelamatkan Braves sesegera mungkin, katanya. Teknologi yang digunakan dalam Braves dikembangkan oleh keluarga Turman. Masalah serius akan muncul jika orang lain berhasil merekayasa ulangnya. Aku sudah melakukannya, tapi kapal itu menghilang begitu sampai di laut lepas. Mereka juga menghancurkan alat pelacaknya, jadi tidak berfungsi lagi, kata Zayn dengan ekspresi kecewa. Akan tetapi, betapapun terganggunya dia tetap berdiri dan melanjutkan. Serahkan saja padaku. Sekarang kau adalah pemilik lambang itu, dan seluruh organisasi akan berada di bawah komandomu. Yang perlu kau lakukan adalah menjaga dirimu tetap aman. Carl menatap Nicole dengan cemas. Kau baru akan aman setelah kami menangkap dan menetralisir musuh-musuh kami. Tatapan Jared menyapu Carl. Jaga dirimu baik-baik. Aku akan melindunginya. Jared ingin tahu siapa yang berani mengganggunya dan orang-orang yang dicintainya. Zayn lalu menatap Jared dengan ekspresi khawatir. Prioritas utama kami sekarang adalah membawa Nicole kembali ke wilayahmu sesegera mungkin. Lagi pula, akan sulit bagi seekor naga untuk menghancurkan ular di wilayahnya sendiri. Aku khawatir kau juga dalam bahaya. Memang, Jared masih belum dalam kondisi kesehatan yang terbaik dan yang terpenting, dia butuh istirahat. Ya, kami akan berangkat 1 jam lagi, jawab Jared. Anak buahnya sudah menunggu. Zayn tidak perlu mengingatkannya tentang hal itu sama sekali.
Setelah mengetahui semua pengaturan telah dilakukan, Zain merasa lega. Aku serahkan dia padamu kalau begitu. Jelas, Nicole sudah seperti anak perempuannya sendiri bagi Zain, karena sebelumnya dia tidak pernah begitu mengkhawatirkan seseorang. Tentu, Jared mengangguk, meyakinkan Zain bahwa Nicole akan aman di bawah asuhannya dengan tatapan tekad di matanya. Kini merasa tenang, Zain berkata, silakan sampaikan salamku kepada kakekmu. Aku akan melakukannya, kata Jared mengakhiri. Setelah itu, Zain berbalik dan meninggalkan bangsal. Cal menatap Nicole dengan tatapan main-main setelah dia melihat betapa murungnya Zain saat dia meninggalkan ruangan. Paman Zain tidak berani memberi perintah lagi kepadamu. Kalau dipikir-pikir, kamu bukan hanya pemilik lambang itu. Kamu juga akan segera menjadi atasan Paman Zain. Nicole memutar matanya ke arahnya. Jangan bicara omong kosong seperti itu. Paman Zain akan menghajarmu kalau dia mendengarnya. Cal tertawa terbahak-bahak, karena suasana hatinya membaik secara signifikan setelah Nicole bangun. Aku tidak peduli dengan apapun kecuali dirimu. Aku tidak perlu khawatir tentang apapun selama kamu aman. Tatapannya tampak begitu tulus, hingga mengingatkan Nicole pada saat dia diseret pergi saat menyatakan cintanya. Dan begitu saja, suasana berubah menjadi romantis di ruangan itu. Akan tetapi, Cal tiba-tiba merasakan hawa dingin merambati tulang punggungnya saat ia melihat tatapan tajam Jared yang diarahkan kepadanya melalui sekelilingnya. Cal langsung terdiam. Ia merasakan kehadiran Jared begitu menyesakkan hingga hampir mencekiknya. Bab 1499. Aku rasa aku harus pergi sekarang. Aku khawatir Paman Zain mungkin memerlukan bantuanku. Cal berkata, lalu meninggalkan ruangan itu. Pintu terbanting menutup dengan keras, memperlihatkan betapa Cal terburu-buru ingin pergi. Hal ini membuat Nicole merasa lega. Sepertinya Cal tidak terlalu terganggu dengan semua yang telah terjadi. Aku harap aku bisa berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa, pikirnya. Namun, Jared telah memperhatikan segalanya. Apa yang terjadi antara kamu dan dia? Mengapa ada semacam ketegangan di ruangan ini? Jared memperhatikan bahwa Cal memperlakukan Nicole dengan sangat baik, dan setiap kali dia menatap Nicole, dia melakukannya dengan penuh gairah. Lagi pula, dia tidak pernah benar-benar akrab dengan Cal. Bahkan sekarang, dia menyesali kenyataan bahwa dia telah membiarkan Cal pergi, terutama setelah dia melihat betapa bersalahnya Cal. Tidak banyak. Nicole memandang Jared. Lalu, dia mencari-cari alasan acak karena takut Jared akan cemburu lagi. Kurasa dia menjauhimu setelah melihat betapa dekatnya kamu dengan Paman Zain. Kamu tidak melihat hijau sekarang, kan? Apakah kamu yakin? Tanyanya. Jared tidak dapat mempercayai apa yang dikatakan Nicole kepadanya karena Cal adalah pewaris keluarganya, dan ia mengira Cal tidak akan punya alasan untuk takut padanya hanya karena ia mengetahui bahwa Jared adalah teman dekat Zain. Meskipun dia masih punya banyak pertanyaan, dia tidak repot-repot bertanya karena Nicole belum siap untuk mengatakan yang sebenarnya. Lagi pula, dia tidak ingin Nicole mengira bahwa dia orang picik yang akan cemburu pada segala hal. Kamu pandai sekali berkata-kata. Apa sebenarnya maksudmu dengan itu? Jared mengerutkan kening dan menatapnya dengan alis terangkat. Nicole terdiam. Apakah lelaki ini tidak tahu betapa mudahnya baginya untuk merasa cemburu? Terserah. Aku merasa lapar. Aku ingin makan sesuatu, katanya. Nicole tidak ingin meneruskan pembicaraan dengannya setelah ia baru saja lolos dari kematian. Ia hanya ingin makan enak. Jared mengangguk dan melihat teleponnya. Saya sudah meminta seseorang untuk mengirimkan makanan. Oke, Nicole mengangguk. Seperti yang diduga, seseorang datang ke bangsal dengan sarapan di tangan tepat setelah mereka menunggu beberapa menit. Ini semua adalah makanan kesukaanmu, katanya. Nicole telah menjalani pemulihan yang cepat dengan bantuan bacon, jadi, Jared membelikannya semua makanan kesukaannya karena ia pikir makanan tersebut tidak akan memengaruhi kesehatannya. Nicole senang sekali saat melihat makanan itu. Anggap saja ini sebagai perayaan karena berhasil menipu kematian. Tentu, kata Jared sambil berdiri dan menggendong Nicole. Lalu dia membaringkannya di sofa. Sementara itu, Nicole tersipu begitu merasakan betapa hangatnya dia.
Meski mereka sudah resmi bersama, dan dengan kenyataan bahwa ia sudah terbiasa bersikap intim dengan pria itu, ia masih merasa malu jika ada orang lain di dekatnya. Silakan makan, kata Jared sambil menyerahkan perkakas makan pada Nicole. Itu adalah pengalaman unik baginya untuk menikmati masakan Prancis yang lezat di bangsal rumah sakit, dan tentu saja, Nicole merasa sangat bahagia bisa melakukan itu. Dan seolah itu belum cukup, Jared bahkan meminta seseorang membawakannya mesin penyeduh untuk menggiling biji kopinya. Nicole tidak dapat mengingat kapan terakhir kali Jared membuatkannya secangkir kopi. Dia menghirupnya dan merasa seperti seluruh bangsal dipenuhi dengan aromanya. Melihat betapa bersemangatnya dia pun menghampirinya dan meletakkan cangkir itu di hadapannya. Ini adalah jenis kopi terbaru di kebun saya untuk musim ini. Cobalah. Nicole tersenyum. Lalu dia meraih cangkir dan menyeruputnya. Tiba-tiba, dia merasakan rasa yang unik namun lembut terpancar di lidahnya. Bab 1500. Lumayan. Rasanya lebih enak daripada semua yang pernah saya coba sebelumnya. Oh, dan harus saya tambahkan, sisa rasanya sangat kuat, katanya. Jared tidak dapat menahan senyumnya ketika mendengar tanggapan profesional Nicole. Saya rasa sudah seharusnya saya memberikan hal terbaik kepada ahlinya. Nicole membalas senyumannya sebelum meletakkan cangkirnya dan mulai makan. Dia menatap Jared dan berkata sambil mengunyah. Kamu kelihatan pucat sekali. Kamu tidak tidur selama 2 hari terakhir, ya. Orang ini gegabah. Dia datang menyelamatkanku tepat setelah dia bangun dari cedera kepala. Konyol sekali, pikirnya. Tidak apa-apa, aku akan membaik dengan tinggal di sini bersamamu. Jared berkata dengan acuh tak acuh. Hati Nicole meleleh, dan dengan nada genit, ia menggoda, hentikan saja. Tak seorang pun yang lebih mengenal tubuhmu selain aku. Kau harus tidur di rumah sakit setelah kita kembali nanti. Orang ini menderita luka parah gara-gara aku, tapi dia mengabaikan kesehatan dan keselamatannya sendiri, dan bergegas keluar rumah sakit hanya untuk menyelamatkanku. Apakah dia benar-benar mengira dirinya terbuat dari baja? Pikirnya. RSUD. Jared mengangkat alisnya. Kurasa tidak. Kakekku sedang menunggumu. Kakek. Saat itulah Nicole menyadari bahwa kakek Jared telah datang mengunjunginya dalam rekaman video sebelumnya. Dia mungkin tahu sesuatu. Segala sesuatunya akan masuk akal jika keluarga Johnston adalah bagian dari aliansi suci. Melihat ekspresi khawatir Nicole, dia berkata, jangan khawatir. Kakekku hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia sangat senang kamu sekarang memiliki lambang itu. Lagi pula, kamu calon istri cucunya. Bukan masalah kalau kamu memiliki lambang itu untuk membuat keluarga kita lebih kuat. Nicole menatapnya. Kau yakin? Apakah itu yang dipikirkan kakekmu? Aku hanya khawatir orang lain akan menganggapku beban. Keluargaku tidak takut pada apapun. Jared menatap Nicole dengan tegas untuk meyakinkannya. Nicole segera merasa jauh lebih baik dan sekarang, ia bahkan mulai mengagumi pilihan yang telah ia buat. Ia senang bahwa Jared selalu berada di sisinya, membuatnya merasa bahwa ia akan selalu mendapat dukungannya kapanpun ia membutuhkannya. Maksudmu aku tidak boleh meninggalkanmu dan keluargamu, kata Nicole dengan nakal sebelum melanjutkan makannya. Jared mengangkat alisnya. Tentu saja. Kau tidak akan pernah pergi. Nicole mengangguk sambil menatap mata Jared yang lembut. Baiklah kalau begitu. Itu adalah janji dari Nicole bahwa dia tidak akan pernah meninggalkannya. Saat Jared mendapatkan jawaban yang diinginkannya, ia membelai rambutnya dengan lembut dan mulai menyantap sarapannya bersamanya. Pesawat Jared tiba segera setelah mereka selesai makan. Bersama-sama, mereka mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan segera meninggalkan negara itu. Zain khawatir musuh mereka akan melancarkan serangan lain terhadap Nicole, jadi ia mengirim Carl dan beberapa orang lainnya untuk mengawal mereka dalam armada 7 pesawat lainnya. Nicole melihat keluar jendela dan berpikir bahwa Zain bersikap terlalu protektif. Nicole kemudian melihat lebih dari 10 pesawat lain terbang dalam formasi di sekitar jet pribadi Jared setelah mereka terbang keluar dari kawasan kota. Ketika semua pesawat bersatu, formasinya menjadi lebih kuat. Bagi Nicole, skenario seperti ini hanya dapat disaksikan di televisi setiap kali sejumlah pejabat tinggi dikawal keluar dari suatu negara.
Bukankah ini agak berlebihan? Tanyanya. Nicole selalu menjadi orang yang rendah hati, dan karenanya, ia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari ia akan bepergian dengan cara yang sama seperti orang-orang penting lainnya. Sama sekali tidak. Anda sekarang sama pentingnya dengan seorang pemimpin dunia. Ini hal yang wajar. Jared menatap Nicole dengan serius. Akan menjadi masalah besar jika suatu negara memiliki 10 keluarga terhormat yang hadir untuk melindunginya. Namun, Nicole sekarang bertanggung jawab atas beberapa wilayah di seluruh dunia. Dia adalah orang yang dipatuhi semua keluarga, dan karena itu, perlakuan terhadapnya sebanding dengan perlakuan para pemimpin dunia. Nicole terdiam saat melihat Jared. Sekalipun dia merasa perkataannya itu masuk akal, dia tetap tidak dapat menerima kenyataan bahwa dia harus melakukan perjalanan seperti itu. Kali ini saja, kita kembalikan keadaan seperti biasa begitu kita sampai di rumah. Aku tidak ingin membuat keluargaku ketakutan, katanya.